rencana nanti Ibu akan melakukan micro teaching ya. Pembelajaran apa Bu? Fisika ya. Materinya tentang suhu dan kalor. Jadi sebelum Ibu melakukan micro teaching, saya akan mengobservasi dulu Ibu ya. Kira-kira yang pertama itu kan biasa ada tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran ini melakukan micro teaching di kelas ini nanti apa ya? Nah, kalau dalam tujuan pembelajaran saya kali ini, saya berharap siswa dapat menganalisis perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning dan mampu melakukan percobaan tentang perpindahan kalor. Jadi itu nanti sistemnya diskusi ya Bu ya. Sekalian praktek tidak itu? Masih diskusi aja. Oh ya, jadi untuk mengetahui perpindahan kalor nanti Bu ya, jadi tujuan pembelajaran Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian kira-kira jika di dalam kelas itu area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran Ibu? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu ada ruang lingkupnya tentang keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi dan kemudian ada juga cukup itu. Jadi memang paling intinya keaktifan siswa ya. Jadi karena itu menekankan tentang keaktifan karena selalu menjadi permasalahan di dalam kelas tentang keaktifan itu. Terima kasih Bu. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu persiapkan sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Kalau strateginya yang saya siapkan yaitu menggunakan metode problem based learning. Kemudian membentuk kelompok yang heterogen supaya mereka bisa saling bekerja sama. Kemudian menggunakan diskusi dan presentasi supaya mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi itu untuk strategi yang dipersiapkan yang akan Ibu lakukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas yang wah, mudah-mudahan nanti di dalam kelas nanti permasalahan Ibu bisa teratasi, misalnya siswa menjadi aktif, kemudian siswa juga mengetahui tentang perpindahan kalor ya. Mudah-mudahan sukses Bu ya. Terima kasih untuk observasinya ini kepada Bu Iis. Mudah-mudahan nanti lancar Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ahmad Ramadan. Ridwan. Ajam. Akmal. Hadir. Alif. Hadir. Arya. Anjika. Arif. Hadir. Aswani. Hadir. Aura. Aisyah. Robi. Cindy. Dewi. Eka. Galang. Hadir. Haikal. Hadir. Irma. Humaira. Husnul. Jessica pindah sudah ya? Ya. Gila. Nabila. Nila. Rofa.
Nabila, Sri, Syawal, Sri Wahyu, Syawal, Yuli, Nita. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap belajar? Siap. Pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang Energi potensial gravitasi. ya energi potensial gravitasi dan energi. Nah, kita sudah belajar tuh energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Apa sih perbedaan dari kedua energi tersebut? Kalau energi potensial gravitasi apa yang mempengaruhi terdapat energi di dalam suatu benda? EP. EP itu ya energi potensial. Ya, kenapa ibu tanya kenapa bisa terjadi energi potensial itu penyebabnya apa? Ya, dan energi yang tersimpan, energi gravitasi. Kurang tepat sedikit. Sudah dituliskan pertemuan terakhir. Betul, karena ada ketinggian pada benda. Jadi kalau tidak ada ketinggian juga tidak akan ada gravitasi yang berpengaruh. Jadi yang paling tepat adalah dia memiliki ketinggian dan menjadi pengaruh gaya gravitasi. Itu yang disebut dengan energi potensial. Kemudian kemarin energi kinetik itu dipengaruhi oleh apa? Energi kinetik. Alam. Hah? Yang tadi yang disebut kecepatan? Syawal, betul. Jadi yang paling berpengaruh pada energi kinetik adanya kecepatan suatu benda. Ya, ya diingat itu kan sudah dipelajari kemarin ya kan? Kemudian kita pertemuan berikutnya akan belajar tentang energi dalam bentuk lain, yaitu energi kalor. Sudah ada yang pernah dengar apa itu energi kalor? Pernah. Apa itu energi kalor? Ya, panas. Kemudian suhu. Ya, itu kan ada sudah ya. Jadi apa itu energi kalor? Perubahan suhu pada benda akibat terjadinya transfer energi, yaitu terdapat pelepasan dan penyerapan energi. Biasanya kalau kita berbicara tentang suhu kalor itu biasanya berbicara tentang panas ya, panas atau dingin. Jadi misalnya ibu punya suatu botol air mineral. Kemudian botol itu kalau kita beli dalam keadaan suhu apa? Suhu normal atau suhu ruang. Kemudian ibu memasukkan ke dalam freezer. Apa yang akan terjadi? Dingin. Nah, suhunya dingin dan bentuknya dari zat cair menjadi zat padat atau membeku. Nah, pada kondisi itu air tersebut mengalami pelepasan kalor atau mengalami penyerapan kalor atau pelepasan kalor? Pelepasan. Betul ya, karena tadi dari suhu normal dia menjadi suhu dingin. Kemudian sebaliknya juga kalau kita ambil tadi air yang sudah beku, kemudian kita taruh di suhu ruang, di ruang seperti ini. Kemudian apa yang akan terjadi pada air yang beku tadi? Cair. Berarti dia melakukan pelepasan kalor atau penyerapan kalor? Berarti udah paham ya konsepnya? Good job. Jadi sudah paham konsep tentang kalor. Semua membawa modul? Bawa. Oke. Kalau bawa, kenapa enggak? Kan sudah pelajaran fisika. Jadi bawa modul fisika ya. Kemudian rumusnya kalor itu adalah Q sama dengan MC delta T. Apa itu Q? Kalor. Kalor. Satuannya Joule. Sedangkan C adalah
Ya baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan micro teaching dalam kelas Bu ya. Sekarang saya ingin menanyakan tentang hasil micro teaching Ibu. Tadi di pembelajaran kan Ibu sudah merefleksi anak-anak. Sekarang saya ingin mengetahui kira-kira apa refleksi Ibu pada pembelajaran tadi. Nah, refleksi saya setelah pembelajaran tadi, saya sudah merasakan anak-anak itu sudah mulai meningkat untuk keaktifannya dan sudah mulai percaya diri. Jadi senang Bu ya? Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. senang karena anak-anak sudah mulai aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke Bu, kemudian saya ingin menanyakan sebelumnya Ibu memiliki permasalahan ya Bu ya? Permasalahan di dalam kelas itu kira-kira apa Bu permasalahan? Eh, saya itu Bu begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan ketika jam pelajaran saya anak-anak kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Itu bagaimana kira-kira? Oh, jadi Ibu mengharapkan apa ya dari obrolan kita hari ini Bu? Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya rasakan, bagaimana siswa dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran ketika saya mengajar. Jadi menurut Bu Ikis itu kira-kira hal apa yang membuat siswa itu kurang aktif Bu? Kira-kira Kira-kira apa ya Bu? ya, menurut saya mungkin karena pembelajaran saya kurang menarik ya Bu dan monoton Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau misalnya kurang menarik, kira-kira di segi yang mana ya itu kurang menariknya? Mungkin karena materi yang saya sampaikan itu hanya materi saja Bu. Dan tadi saya sudah mencoba membuat diskusi kelompok dengan praktik. Nah, jadi tadi Ibu mencoba ya sudah ya tadi ya berdiskusi kelompok, kemudian dalam praktiknya juga ada Bu ya. Wah saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu apa saja yang bisa membuat siswa aktif? Menurut saya harus melakukan inovasi dalam pembelajaran dan membuat metode yang menyenangkan. Contohnya saya mencoba metode rekomendasi learning, ternyata siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Seperti tadi ya Ibu tadi menggunakan problem based learning dengan praktik juga ya Bu ya. Jadi anak-anak juga merasa menjadi aktif. Nah betul sekali Ibu, saya yakin sekali Ibu pasti bisa melaksanakan semua itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, rencana saya akan membuat bahan ajar yang menarik, kemudian membuat praktek dan membuat kelompok untuk mempraktekkan hal-hal yang lebih menarik kepada siswa. Bagus sekali Bu rencananya. Jadi mudah-mudahan saya doakan berhasil ya Bu. Oh ya, Apa lagi ya Bu? Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu setelah ini apa kira-kira? saya berkomitmen untuk selalu memperhatikan siswa saya dan selalu menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Bagus sekali ya Bu. Saya mendukung dengan komitmen itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Nurhani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu. Amin ya Rabbal. Oh ya Bu. Untuk yang terakhir ini saya ingin mengetahui apa rencana tindak lanjut Ibu. Rencana tindak lanjut saya, insya Allah saya akan meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan. Jadi itu rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan dengan itu semua siswa kita menjadi aktif dalam pembelajaran. Doa dan harapan kita. Terima kasih Ibu atas apa namanya partisipasinya dalam observasi ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu bisa menjadi atau memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.